asik bener Hmm, dah ngelipat-ngelipat amplop. satu Apaan lagi, itu? satu lagi. Itu Lumayan. apaan? Ada sedikit nih ya Itu THR. rezeki. Ya bukanlah Oh, ini buat bukan. buat nabung-nabung. Oh, nabung. Jangan-jangan itu hasil dari investasi-investasi kamu sebelumnya ya? Betul, baru Oke, terus kamu mau cair. nabung buat apaan emangnya? Buat nikah? Zar, Nah, itu oke. oke. Tapi yang ini lebih oke, Zar. Apa tuh? Apa? Cerita dong. Kok kamu gak pernah cerita sih? Aku tuh pengen nyisihin ini Heeh, uang heeh, untuk heeh. nabung haji. Masya Untuk bulan Allah. Ramadan loh, Alhamdulillah Zar. teman saya tobat, sudah hijrah. Ini Hmm, beneran mau naik haji? Bismillah ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa emangnya kamu mau naik haji? Ya, ini kan dalam rangka menunaikan kan rukun Mm-mm, Islam kita yang kelima. mm-mm, Mumpung nih Zar, masih mm-mm. sedini mungkin nih Iya sih, Zar. benar 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 benar. Jadi Gitu. kamu mungkin termotivasi untuk menunaikan ibadah haji gara-gara Hmm, kamu punya dana lebih gitu ya. Kamu mau nabung supaya nanti kamu sedikit bisa naik rezeki kita naik naik sisihkan. haji bener disisihkan. Tapi Hmm. kalau misalkan saya sih, saya sebenarnya dari dulu tuh juga pingin banget naik haji Hmm? karena saya termotivasi dari salah satu sinetron yang di Hmm? TV-TV itu. Hmm? Kan ada judulnya tuh tukang tukang bubur naik haji, ya kan? Bener Pernah nonton banget, gak kamu tuh? bener bener bener. Iya Nah, iya nah iya bener bener. itu Dia, ngerasa 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 saya kayak gila ini tukang buburnya naik haji. kamu Masya Allah tukang kapan? bubur aja Iya naik haji. gak? Gue kapan gitu kan? Hmm, Tukang bubur aja punya niatan baik gitu buat naik haji. makanya Zar, kita harus mulai dari sekarang nih. Dan Sobat OJK juga mungkin Ya, bener 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 pengen bener 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 pengen bener. naik haji juga kan? Ya, amin didoakan dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat OJK. Kembali berjumpa bersama saya Muhammad Nizar Fahmi dan juga rekan saya. Yasinda Diadema tentunya di edukasi finansial atau Yap. Edufin Mhm. episode kali ini. Dan ini Benar. spesial ya. Ya, spesial Ramadan. Ramadan. Nah, tadi kan kita lagi ngomongin Sinda nih punya niat buat naik haji gara-gara Hmm. ada tabungan, ada uang-uang yang nggak digunakan mau ditabung buat naik haji. Kalau saya pengen naik haji gara-gara emang udah dari dulu sih termotivasi, cuman belum tahu gitu Sobat OJK caranya gimana. Kamu Tiba-tiba nggak mau kalah kan sama tukang iya bubur aja naik benar, haji. tiba-tiba Sinda di sini udah datang mau Hmm? katanya nabung buat naik haji. Emang bisa, Sin? Bisa. Kamu mau Gimana tahu nggak? caranya? Gimana caranya? Tadi dulu, kamu udah tahu belum tabungan haji? Tabungan haji. Iya, ada. Tumben ya Sinda yang cerdas ya. Biasanya Sinda yang ketipu gitu kan. Soalnya aku udah cari-cari Oke, kemarin oke, kan. oke, oke. Nah, kamu Terus, mau terus, tahu terus. nggak? Iya, Mau terus. tahu nggak Mau, mau, mau. apa Gimana tabungan caranya? haji? Gimana? Gimana Oke. caranya? Sekarang Hmm. di Edufin juga udah ada nih yang bergabung sama kita. Oke, kamu udah punya narasumber? Udah datang Siapa? nih. Alhamdulillah nih. Ada Pak Gunawan Setio Utomo. Waduh, Alhamdulillah sudah alhamdulillah bergabung Pak sudah bersama kita. bergabung. Assalamualaikum, Iya, Bapak. Pak Waalaikumsalam Gunawan. warahmatullahi Nah, wabarakatuh, Mas Nizar, Mbak Sinda. ya Pak Gunawan nih, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kenalin dulu dong Iya saya sama dong, Pak sebentar, Gunawan. tahan. Nih Pak Gunawan, ini adalah Deputi Direktur Pengembangan Perbankan Syariah OJK. Langsung datang dari OJK. Betul, jadi kalau misalnya kamu pengen tahu nih Zar, tabungan Hmm. haji itu seperti apa, aku Hmm. juga sebenarnya pengen tahu. Iya, Dan Sobat benar, OJK benar, juga benar, benar. pasti kan penasaran Kalau gitu, gitu. saya boleh nanya ke Pak Gunawan ya? Boleh deh, Ya, oke, oke, oke. Daripada silakan. nanti kan salah alamat ya Pak ya, kalau misalnya kasih tahu sama Sinda ya Pak ya. Langsung dari sumbernya ya. Iya benar-benar. Pak Gunawan, Ya. mau nanya nih Pak. Tadi kan Sinda katanya udah punya niat baik, pengen naik haji. Terus katanya mau nabung, pakai tabungan haji. Apa itu Pak tabungan haji Pak? Emang ada ya Pak ya? Ya, terima kasih nih. Ini pertama saya ngucapin selamat nih niatnya Mbak Sinda sangat baik sekali ya untuk menjalankan rukun Islam ya, untuk menjalankan ibadah haji ini. Jadi memang salah satu produk unggulannya The Bank Syariah dalam penghimpunan dana itu salah satunya adalah tabungan haji, Mas Nishar. Tabungan ini memang diperuntukkan kepada nasabah yang ingin merencanakan menjalankan ibadah haji sesuai dengan kemampuannya. Nantinya dia akan menabung secara periodik, bertahap, sampai nanti terkumpul nilai tertentu, baru kemudian nanti bisa didaftarkan dalam antrian haji. Seperti itu, Mas Nishar. Baik, jadi memang ini adalah produk unggulan dari perbankan syariah, Pak. Tapi izin sebelumnya, Pak, mau nanya juga, apakah produk ini hanya ada di perbankan syariah, Pak? Kalau misalnya di perbankan konvensional seperti itu ada atau tidak, Pak, tabungan haji? Kalau kita bicara sebagai tabungan tahapan, tentunya semua bank memiliki produk tersebut. Tapi kalau kita bicara bahwa haji adalah salah satu rukun Islam, ya ini idealnya nih kita sebagai muslimah berinteraksinya niatnya menjalankan ibadah itu juga diikutin dengan menggunakan lembaga keuangan syariah.
Nah, ini yang kemudian kita juga dorong nih. Jadi kalau bilang tahapan, semuanya bisa sebenarnya. Bank konvensional pun menyediakan produk tersebut. Tapi kalau sudah bicara tabungan haji secara spesifik, nah ini menjadi produknya perbankan syariah. Baik, siap Pak. Jadi Jadi ini benar-benar kamu udah langsung curi start ya, Sin ya. Mentang-mentang kemarin kita udah ngobrol tuh sama Pak Deden, kamu langsung ganti rekening kamu ke perbankan syariah, makanya kamu mungkin punya tabungan haji ya. Iya, makanya kan sekalian udah di perbankan syariah, kenapa nggak langsung aja kita Iya, coba di betul, tabungan betul. haji. Kita coba Sobat OJK ya. Betul. Pak, jadi karena ini mungkin juga jadi salah satu yang khas ya Pak ya, tabungan haji ini. Lalu akadnya itu seperti apa sih Pak untuk tabungan haji gitu kan Pak? Mungkin teknisnya kan kita juga masih agak sedikit belum paham, dan Sobat OJK juga mungkin akan bertanya gitu kan, gitu Pak. Iya. Ya sebenarnya dari 32 bank umum syariah dan Indonesia syariah serta ada 163 BPRS itu secara umum itu ada 2 jenis akad Mbak yang bisa digunakan untuk tabungan haji ini. Ada yang tabungan wadiah dan tabungan mudoroba. Tabungan wadiah ini biasanya tidak akan dikenakan biaya administrasi biasanya, tapi dalam memberikan imbalan tambahannya itu tidak bisa diperjanjikan, yaitu diberikan bonus itu, Mbak. Ya Pak. Jadi lebih kepada sifatnya itu menyimpan saja, kita nitip, Mbak Sinda, misalkan ada uang berapa itu dititipkan, itu memang niatnya memang dari uang ini aja lah, saya nggak mau ada tambahan-tambahan lain, biar uang saya dari sini aja, kayak gitu. Itu lebih cocok menggunakan akad tabungan wadiah. Tapi kalau misalkan, aduh kan umumnya bank itu ada bagi hasilnya dong gitu kan, ingin kita mengharapkan ada tampil bagi hasil, itu lebih cocok menggunakan tabungan mudoroba. Jadi ada 2 jenis ini. Tinggal misalkan nasabahnya lebih cocok yang mana nih. Kita melayani dua-duanya. Dari Bank Syariah siap melayani kebutuhannya nasabah, kecocokan dengan nasabah tersebut. Nah ya berarti ada 2 ya Zar yang akadnya itu. Ada mudoroba dan juga wadiah. Tinggal kita sesuaikan berarti apa ya? Untuk benar, yang mana yang paling sesuai ya? Ya. Tapi ini adalah memang dua produk ini dua-duanya digemari oleh masyarakat, atau ada masyarakat lebih cenderung suka yang mana Pak? 2 akad ya, 2 akad. Iya benar, 2 akad ini. Jadi supaya nanti Sobat OJK sewaktu memang udah pingin naik haji dan buka tabungan haji, udah langsung mau tahu nih, wah saya mau nabung menggunakan akad yang wadiah, saya mau nabung dengan menggunakan akad yang mudorobah, seperti itu Pak. Kalau yang para milenial pasti kalau kayak Mas Kisar tadi kan, cukup kalau ngomong cuan-cuan itu pasti lebih cocoknya itu mudoroba. Karena ada siangnya bagi hasilnya kan lumayan nih nantinya. Ya, nah, Pak, seperti itu dimungkinkan juga kita menggunakan akad mudoroba itu, menggunakan tabungan mudoroba. Baik. Dan apakah dengan menabung haji ini kita sudah otomatis langsung terdaftar sebagai peserta haji, Pak? Nah, ini memang untuk bisa mendaftar antrian haji atau ibadah haji itu kan ada batasan jumlahnya sekitar 25 juta. Sedangkan kalau kita mulai menabung mungkin jumlahnya kan belum sampai di situ. Jadi belum bisa langsung didaftarkan. Nunggu sampai jumlahnya mencapai nilai 25 juta atau lebih, baru nanti akan ada notifikasi dari pihak bank kepada nasabah bahwa jumlah tabungan Anda sudah mencapai 25 juta loh. Anda sudah bisa mendaftarkan dengan mendatangi kantor bank untuk melengkapi administrasi pendaftaran tersebut. Seperti itu, Mas. Jadi memang ada batasan nominalnya ya Pak ya untuk terdaftar begitu ya, berarti Pak untuk tabungan haji. Dan itu sistemnya di Siskohat ya, yang dari Kementerian Agama adanya batasan 25 juta baru akan mendapatkan porsi menjalankan ibadah haji tersebut. Iya. Dan ketika kita sudah punya 25 juta nih Pak, saya penasaran. Terus tiba-tiba saya beralih niat Pak, tapi nauzubillah min zalik ya, jangan ya. Kalau emang misalnya udah bulat tekad gitu kan dijalanin aja gitu. Itu bisa nggak Pak nanti ditarik Pak 25 jutanya dan kita tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Siapa tahu kita berniat untuk mungkin nanti akan kita gunakan kesempatan lainnya seperti itu Bapak. Iya, sebaiknya jangan ya Mas ya. Kenapa ya? Karena gini, tadi yang rencana ibadah haji itu sekarang antriannya juga lumayan panjang loh Mas. Jadi kalau misalkan kita nggak mulai dari sekarang nih gitu, antriannya bisa mundur sekian tahun gitu. Karena peminatnya ibadah haji itu kan banyak ya, Muslim di Indonesia ini sangat banyak sekali, dan
ada batasan kuota dalam menjalankan ibadah haji itu. Bahkan di antrean beberapa tempat itu bisa sampai 20 tahun seperti itu. Sehingga ini, tapi kalau misalkan tadi ini naudzubillah min dzalik ya, misalkan diambil gitu, ya gimana lagi ya, namanya juga ada keperluan ya seperti itu. Tapi yang sifatnya jumlah tadi kan dia siap-siap untuk berkurang nih seperti itu, dan tabungannya bisa dikatakan diambil secara keseluruhan gitu. Itu sih Mas. Jadi nggak bisa nanti antriannya masih dapat segini ya nggak bisa, nanti harus mencapai ke angka 25 juta itu segera secepatnya aja. Berarti kalau misalnya kita tarik begitu ya Pak, itu berarti otomatis kita harus kalau mau ikut lagi ya harus nabung lagi, diulang lagi ya Pak ya? Mulai dari awal seperti itu. Oke. Jadi, tapi bisa nggak Pak ditarik berangsur-angsur Pak? Enggak. Tarik secara periodik katanya. Iya Pak, gitu. Misalnya kan kita udah hampir udah nyampe 22 juta gitu Pak. Aduh, ada gadget baru gitu Pak, atau mungkin kamu konsumsi itu nggak boleh. Atau mungkin Pak, saya sakit gitu kan Pak, akan saya gunakan mungkin 2 juta rupiah gitu kan Bapak. Itu bisa ditarik nggak sih Pak tabungan hajinya Pak, seperti tabungan reguler Pak? Agak beda ya, makanya nanti kita mungkin perlu pengelolaan ini istilahnya gitu ya. Nanti misalkan kalau Mbak Sinda tadi sekian digunakan untuk keperluan ini, sekian digunakan untuk ini. Karena kalau misalkan itu tadi Mas, memang keberadaan tabungan haji ini sebenarnya kan konsepnya juga tabungan berencana ya. Kita diminta sudah merencanakan sesuatu gitu, sehingga sebisa mungkin memang tidak ada pengurangan dari jumlah tersebut sampai mencapai nilai tertentu, dan kemudian diambil secara keseluruhan. Seperti itu. Diambil sampai dengan menjalankan ibadah haji. Karena sebenarnya juga dalam ibadah haji pun kan mungkin Mas Nisar, Mbak Sinda pengen juga beli oleh-oleh kan. Nah, itu kan juga butuh dana. Ini sambil nabungnya di tabungan haji itu nggak apa-apa gitu. Jadi memang ada batas waktunya untuk menjaga tadi target kita tahun berapa gitu ya Pak ya. Dan ingat nggak boleh ditarik secara berkala, seperti OJK ini beda dengan tabungan reguler ya. Jadi ini adalah tabungan berencana, emang tabungan tahapan yang sudah harus kamu buat susun sedemikian mungkin ya Pak rencananya. Jadi kamu gajinya 5 juta 1 bulan gitu kan. Jadi kamu udah langsung berniat, oke 1 juta kan saya masukkan ke dalam tabungan haji seperti itu, supaya nanti tabungan hajinya nggak kamu tarik-tarik kayak Sinda. Padahal tadi yang ngomong saya ya. Itu Nizar ketahuan, dia keceplosan Pak tadi itu. Kan nakal aja gitu kan, niat aja, siapa tahu ada sobat OJK yang penasaran seperti itu Pak. Pak tadi juga sempat disinggung juga ya Pak, ada apa di dalam akad tadi juga ada bagi hasil Pak, itu sebenarnya sama dengan bunga nggak sih Pak, atau di dalam tabungan haji itu ada nggak sih Pak seperti itu gitu pembagiannya? Ya memang bagi di bank syariah itu kan menggunakan istilah bagi hasil ya, beda dengan bank konvensional menggunakan bunga. Bedanya di mana sih sebenarnya? Kalau kita menggunakan bagi hasil, artinya kita turut serta nih dalam operasionalnya bank, dalam hasil usahanya bank. Itulah memang prinsip syariah itu, kita berbagi hasil, berbagi resiko. Dan disitulah kita sebenarnya tidak bisa mengharapkan bahwa setiap periode, setiap bulan kita akan mendapatkan nilai bagi hasil yang sama. Seperti itu. Tergantung pada hasil usaha yang dihasilkan oleh bank. Nanti kita akan dapatkan nilai berdasarkan nisbah yang disepakatin. Misalkan biasanya tabungan berencana itu akan mendapatkan nisbah yang lebih besar dibandingkan tabungan reguler, Mas Nisar. Karena tadi secara resikonya kan beda ya. Kalau tabungan biasa reguler, ya tadi jangan-jangan diambil nanti 2 juta diambil seperti itu kan. Nah, ini kan secara likuiditasnya ya. Biar teman-teman saya yakin ya, Sobat OJK juga mengenal mengenai masalah resiko likuiditas seperti itu, resiko mismatch. Nah, itu menyebabkan nanti istilahnya nisbahnya juga akan beda, bagi hasilnya juga akan beda. Relatif lebih bagus di tabungan berencana dibandingkan tabungan reguler. Kemudian bedanya dengan bank konvensional itu ketika misalkan bunga itu dari awal sudah dijanjikan Mbak Sinda. Kita ketika mau buka tabungan itu sudah dijanjikan berapa nih, sekian persen dari uang yang kita tanam. Itu yang kalau dalam prinsip syariah itu mendahului kehendak gitu, mendahului kehendak ilahi gitu. Jadi menetapkan sesuatu di depan itu kan jatuhnya riba. Itu yang kenapa diistilahkan seperti itu. Harusnya kita dalam menjalani kehidupan ini ya kita berbagi lah, berbagi hasil. Kalau bagus ya kita dapatin bagus, kalau lagi nggak bagus ya kita juga dapatkan yang nggak bagus seperti itu. Artinya lebih kecil seperti itu. Ya, baik.
Terima kasih Bapak penjelasannya. Jadi saya sudah langsung mengurung niat Pak. Oke, habis ini saya akan ubah tabungan reguler saya jadi tabungan haji. Dan nanti kalau misalkan ada kebutuhan, saya bisa langsung tarik-tarik dari tabungan haji itu. Oke Bapak, terima kasih penjelasannya. Pak, yang buat saya penasaran berikutnya nih Pak. Kapan kita harus memulai tabungan haji ini Pak? Kapan kita harus buka? Lalu sebenarnya di saat kita akan melakukan ataupun membuka tabungan haji, tadi kan Bapak sebut ada salah satunya akad wadiah Pak. Di mana akad wadiah ini hanyalah untuk kita yang hanya ingin menyimpan, tapi tidak ada bagi hasilnya di dalamnya gitu Pak. Nah, apakah ini di saat kita menyimpan, nanti dari pihak bank itu akan memberikan dan juga menjelaskan kita target-target yang harus dicapai Pak. Misal untuk besaran segini, ya kita harus nabungnya dalam sekian waktu berapa, seperti itu. Dan apakah jumlah yang telah ditetapkan itu bisa berubah, atau memang harus selalu sejalan dengan itu Pak, jumlahnya sama agar nanti waktunya yang sudah ditetapkan di depan itu tidak molor atau bahkan tidak maju lagi dan sesuai dengan yang telah disepakati di awal Pak. Iya, ya Mas, terima kasih pertanyaan. Jadi kapan kita harus mulai? Idealnya sedini mungkin, secepat mungkin Mas. Saat ini mungkin habis ini Mas Nisar buka tabungan haji ya, gitu. Atau sobat OJK langsung buka tabungan. Karena tadi secepat mungkin kita mendapatkan nilai tadi 25 juta, itu kita akan bisa segera mendaftarkan nomor porsi hajinya. Kita akan dapatkan nomor porsi haji. Seperti itu. Kemudian terkait dengan tabungan wadiah, memang sifatnya itu simpanan. Kalau simpanan memang kita lebih kepada ya pokoknya itu nilai yang kita simpan di dalam produk tabungan wadiah. Biasanya memang kalau di dalam suatu program nih berencana itu kan misalkan ditambahkan unsur, biasanya kalau di keuangan konvensional itu kan ada bunga majemuk ya Mas ya, biasanya sekian gitu dengan asumsi seperti itu. Ya kita kalau di dalam perbankan syariah, kalau misalkan spesifik terkait wadiah, biasanya kita tidak menambahkan variabel itu Mas. Karena seharusnya kita dari yang pokoknya tadi. Kalaupun bonus ya ada tapi nggak dimasukkan dalam perhitungan. Berbeda dengan kalau misalkan kita menggunakan wadiah. Mohon maaf, mudorobah. Kalau mudorobah itu kita akan ada nih historical equivalent-nya berapa, equivalent rate-nya seperti itu. Itu akan bisa kita pertimbangkan. Dan dalam apa ya, berapa sih? Apakah nanti yang kita setorkan itu idealnya berapa itu istilahnya harus nambah atau tetap, itu nanti kita sebenarnya lebih simpelnya dilihat aja pada tabungan kita mas saldonya. Karena tadi kita tidak bisa menjanjikan sesuatu bahwasanya nilainya akan berkembang secara konstan nilainya seperti itu gitu. Karena tadi tergantung pada hasil usahanya dari bank syariah kan. Baik. Iya. Iya. Dan kira-kira berapa sih Pak yang harus untuk memulai Pak, yang harus disiapkan tuh berapa sih Pak besarannya Pak? Apa langsung 25 langsung juta gitu? Ya gitu. Atau misalnya, wah saya cuma punya 100.000 nih Pak, bisa nggak ya Pak saya daftar Pak gitu, gimana Pak? Masing-masing bank beda-beda Mbak gitu. Dari produk tabungan haji masing-masing bank itu beda-beda sesuai dengan kemampuannya nasabah tadi. Misalkan tadi kita ada contoh kelebihan di 1 juta nih kita niatkan itu. Ya insya Allah dengan 1 juta berarti kita akan dapatkan posisi 25 bulan kemudian ya kita akan dapatkan nilai 25 juta dan disitulah nanti akan dibantu oleh Bank Syariah mendaftarkan porsi ibadah haji tadi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ya sesuai dengan kemampuan kita Mbak, karena ibadah ini kan juga sesuai kemampuan ya. Tapi niat itu tadi, apalagi ini di bulan Ramadan ya, niat itu insya Allah diijabahin dan dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Seperti itu. Dan dikali ya Pak, 70 kali. Iya. Benar. Insya Allah nih lebih dijabahin nih semua. Amin. Jadi pulang siaran ini saya bakal langsung buka tabungan haji langsung Pak. Ya. Amin. Masa kalah sama Sinda gitu kan Pak ya. Pak, pertanyaan berikutnya nih Pak. Sekarang kita masih berada di momen yang memang tidak mengenakan hati kita Pak ya. Belum kelar-kelar juga nih virus ini nih Pak. Pergi datang ke bumi kita gitu Pak. Sekarang masih ada di masa pandemi. Apakah kita masih tetap bisa membuka tabungan haji itu Pak? Karena kan seperti yang kita tahu bahwa di saat kita akan melakukan ibadah umroh dan juga haji pun negara suci yang akan kita tuju pun ini sedang masih ditutup Pak. Itu bagaimana Pak?
Jadi gini Mas, kita kan niat baik ini harus segera disegerakan ya, Ya. disegerakan. Dan kalau dalam rangka membuka rekening pun, alhamdulillah nih, beberapa bank syariah kita itu juga sudah bisa membuka rekening secara online loh. Jadi ini juga suatu kemajuan yang menurut kami sangat baik sekali nih untuk industri perbankan syariah. Jadi Mas Nisar juga nggak harus, aduh gimana nih repot ya datang ke banknya nanti kalau ada apa-apa ya. Ini beberapa bank itu sudah bisa nih membuka rekening secara online. Seperti itu. Dan mengenai pelaksanaan ibadah haji Mas, ya tadi kita serahkanlah pada Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala, kapan nih kita dapat melaksanakan ibadah haji tersebut. Paling enggak Mas, kita mendaftarkan itu akan dicatat sebagai kebaikan dan sudah termasuk orang-orang yang mau menjalankan ibadah haji, Mas. Ya, Seperti itu. Itu yang menjadi tanggung jawab kita nih kalau misalkan kita sudah masuk dalam kelompok muslim yang mampu ya, atau kita pun paling enggak kan juga selalu mencoba untuk masuk dalam kelompok itu Mas ya. Kemudian mensegerakan itu. Insya Allah kami kita semua sobat OJK itu akan dimudahkan dalam menjalani kehidupan ini. Seperti itu, Mas. Bukanya pun sudah gampang, Sudah alhamdulillah. dipermudah dengan adanya Sudah teknologi, dipermudah. walaupun saat pandemi ini, tapi tetap niat baik, insya Allah ya Pak ya, akan dicatat sebagai Nah, amal. berarti kamu sekarang nggak perlu minta nganter saya ke bank syariah Udah, ya? aku sudah punya. Oke, siap. Oh iya, sama ini Pak, apakah bisa nih Pak Gunawan, kita misalnya mau mendaftarkan orang tua juga gitu Ya, Pak, apakah bisa satu tabungan saja untuk bersama atau mungkin beda ya harus akun iya ya, beda beda akun rekening gitu seperti Pak? itu. Iya, sebenarnya bisa nanti dideketin juga dengan rekening yang QQ itu, Mbak. Oh oke Pak, Biasanya kan satu rekening, Mbak Sinda, QQ ya. orang tua, siapa Oke. gitu ininya. Tapi memang biasanya satu rekening itu untuk satu jamaah, Jamaah ya seperti Pak. itu. Tapi kemudian Mbak Sinda ini sebagai anak yang baik, ya anak yang soleha gitu kan, Ini ya ingin Pak. mendaftarkan ke orang tuanya ya kayak gitu. Bisa aja Mbak Sinda yang bantuin, kemudian nanti di QQ-kan. Biar istilahnya ibu bapak menunggu aja di rumah lah aman gitu kan, nanti anaknya yang menyiapkan semuanya. Berarti bisa mengatasnamakan ya Pak ya, misalnya kita yang buka, mengatasnamakan orang tua itu nggak apa-apa ya Pak? Iya, pakai QQ biasanya dalam pembukaan Oke, rekening itu. Dikelola ya oleh kita. Iya, siap. Lalu Pak, yang ingin saya tanyakan tadi, ini tabungan haji ini masuk dalam tabungan bertahap, jenis tabungan bertahap, dan ini juga ada di bank konvensional. Jika rekan-rekan kita, Sobat OJK, ingin membuka tabungan haji ini melalui bank konvensional, Pak, apakah untuk sistem bunganya, kemudian bagi hasilnya, ini masih sama dengan prinsip yang ada di perbankan syariah, Pak? Berbeda sih Mas. Jadi aja kalau sudah masuk di bank konvensional nanti ya sistemnya pakai bunga ya sebenarnya. Oke. Teman-teman kemudian Pak gimana kalau misalkan tabungan saya nih menggunakan tabungan konven lah Pak gitu. Kemudian nanti kalau jumlahnya tertentu saya pindahkan ke sana. Mungkin dapat kami sampaikan juga Mas. Mungkin sebelumnya Pak Deden juga menceritakan mengenai roadmap ya pengembangan. Ya. Memang kita sejalan dengan roadmap pengembangan perbankan syariah, kita ingin menciptakan ekosistem Mas Nisar, Mbak Sinda. Jadi kita sangat mengharapkan banget nih teman-teman ketika memang niatnya untuk ibadah gitu ya, untuk transaksi syariah itu bisa menggunakan lembaga keuangan syariah nih. Baik. Karena kalau misalkan itu tidak digabungin nih, misalkan tadi nanti aja nah kita hajinya gitu kan. Dan pelaksanaan haji itu menggunakan lembaga keuangan konven, ini nantinya kondisi yang sekarang ini nih salah satu yang kita identifikasi bahwasanya terjadi gap yang sangat lumayan ya, yang lumayan besar antara transaksi syariah dengan keuangan syariah. Kadang-kadang nggak nyambung Mas Nisat, Mbak Sinda. Iya Pak. Niatnya apa itu pakai busana muslimnya, pakai busana muslim gitu kan ya. Wisatanya halal, menjalankan haji, umroh, tapi rekeningnya nggak menggunakan rekening bank syariah. Ini nggak nyambung nih. Makanya niat kita di dalam roadmap itu melalui sinergi ekosistem keuangan syariah, kita sangat mendorong nih teman-teman, sobat OJK semua, untuk istilahnya berinteraksi nih dengan lembaga keuangan syariah. Kalau niat awalnya dalam menjalankan ibadah haji, ayo nih kita sama-sama menggunakan instrumen keuangan syariah. Salah satunya perbankan syariah, dan menggunakan instrumen lainnya, ada keuangan, ada asuransi syariah, penjaminan syariah. Seperti itu, Mas. Jadi lebih baik kalau langsung menggunakan produk-produk bank syariah. Baik. Jadi inline semua. Inline semuanya, Niat. berjalan sesuai dengan niat.
Jaminan syariah juga. Benar, terima kasih Pak sudah menjelaskan kepada kami berdua bahwa sebenarnya adalah hal yang memang harus dilakukan sedini mungkin dan juga harus diniatkan dari lubuk hati yang paling dalam, jangan setengah-setengah ya Pak ya. Masya Allah, bulan suci ini loh Zar. Alhamdulillah. Bapak mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari kami berdua Pak. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan bahwa sebenarnya dari OJK ini sudah ada tentang Roadmap tadi ya. roadmap tadi dan juga mengajak masyarakat kalau mau menggunakan produk-produk keuangan syariah, cobalah untuk inline dengan industri jasa keuangan yang syariah juga Bapak. Apa yang sudah dilakukan oleh OJK Pak untuk melakukan hal ini supaya nantinya sobat OJK ini semakin yakin kenapa sih Harus inline ya, harus memakai inline program gitu Pak. syariah gitu. Betul. Alhamdulillah Mas, ini lembaga keuangan syariah semakin lama itu juga semakin meningkatkan ininya pelayanannya ya. Jadi yang tadi secara pembukaan rekening secara online, kemudian produk-produknya, kemudian mobile banking, itu semua sudah ada gitu. Dan kemudian kita pun juga mendorong nih melalui literasi kepada masyarakat agar istilahnya mendekatkan antara keuangan syariah ini dengan semua industri halal. Kita juga kerjasama dengan antar lembaga keuangan syariah, pasar modal syariah, IKNB syariah. Kemudian kita juga lebih meningkatkan kerjasama dengan lembaga sosial seperti itu. Ini yang terus kita dorong nih Mas. Dan melalui roadmap itu menjadi acuan bersama kita bahwasanya ini perlu digarap secara bersama-sama. Karena kalau misalkan terus-terusan nggak nyambung nih antara ekonomi dan keuangan syariah, ini kayak sesuatu yang aneh nih gitu. Muslimnya banyak, transaksi ekonomi transaksi halalnya banyak gitu kan ya. Tapi kok keuangan syariahnya nggak tumbuh dengan cepat. Nah ini ada sesuatunya. Nah salah satunya ini, insya Allah dengan posisi melalui program sinergi ini kita bisa melakukan percepatan pertumbuhan keuangan syariah. Baik. Seperti itu Mas. Terima kasih banyak Pak Gunawan atas penjelasannya, sudah bicara banyak tadi tentang tabungan haji dan meluruskan niat kita nih Pak, dan mungkin tahu banyak produk-produk keuangan syariah juga. Ya, dan informasinya juga yang diberikan kepada Sobat OJK, kepada kita berdua di studio ini secara komprehensif telah disampaikan dari bagaimana cara melaksanakannya, kemudian akad yang nantinya akan ada di dalamnya, dan juga yang pasti yang selalu melekat di otak saya, di saat kamu punya tabungan haji, jangan ditarik secara berkala. Betul, karena itu kan jangka panjang juga, Zar. Benar. Baik, terima kasih banyak Pak Gunawan sudah bersedia hadir bersama dengan kita berdua di Edufin kali ini, dan juga sudah bersedia menjadi narasumber menjelaskan kepada Sobat OJK tentang apa itu tabungan haji. Terima kasih banyak Bapak. Semoga banyak Pak Gunawan. Ya, semoga nggak bosan Bapak ya ketika nantinya kita undang lagi Bapak ketika kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang perbankan syariah ataupun produk-produk lainnya juga. Terima kasih banyak Pak Gunawan. Terima kasih banyak Pak Gunawan. Selamat menjalankan ibadah puasa Bapak. Sama-sama Mas Nizar, Mbak Sinda, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat OJK, tadi sudah ada Bapak Gunawan Setio Utomo selaku Deputi Direktur Pengembangan Perbankan Syariah dari Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK ya. Thank you to Sinda yang sudah menghadirkan Pak Gunawan. Yeay. Jadi teman-teman Sobat OJK juga nggak akan ragu lagi kan untuk mencoba tabungan haji. Nizar juga nanti mau kan? Mau, betul. Abis ini akan langsung buka barengan sama Sinda. Dan tadi kan Pak Gunawan juga udah ngasih tahu ya, nggak perlu nih kita ngabisin bensin, datang ke bank, buka tabungan syariah. Salah, tabungan haji. Karena langsung ada teknologi, bisa online juga nih Sobat OJK, jadi jangan khawatir. Aduh, kayaknya makin semangat ya mau buka puasa kamu pasti Zar lagi kan? Belum. Saya nggak mau membatalkan puasa saya, Sinda. Baik, Sobat OJK, jangan lupa di saat kamu nantinya akan membuka tabungan haji, yang harus kamu lakukan pertama kali adalah niat. Karena itu yang penting ya. Di saat kamu sudah punya niat untuk nantinya kamu akan membuka tabungan ini, jangan dijalankan setengah-setengah, ya kan? Langsung, insya Allah ya, dengan izin Allah gitu kan. Di bulan suci ini mudah-mudahan dikali 70 kali lipat. Betul sekali ya, Sobat OJK. Jangan lupa kita mulai harus dari sekarang meniatkan untuk bisa naik haji. Di saat nantinya udah buka rekening, jangan diambil secara berkala. Lalu kamu harus tentukan juga akad yang akan kamu gunakan. Jangan mau kalah sama tukang bubur kayak film-film itu loh. Bisa naik haji ya. Kita juga mulai dari sedini mungkin nih. Benar. Kita nggak telat nih buruan daftar. Walaupun lagi pandemi nih, insya Allah niatnya
dipermudah. Betul, tukang buburnya naik haji masa kita enggak gitu kan. Kita naik haji. Insya Allah. Baik Sobat OJK, jangan lupa untuk kamu kita nggak bosan-bosan ngasih tahu untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasi di atas sana ya, supaya nanti kamu bisa mendapatkan informasi paling awal di saat Edufin udah punya episode terbaru. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share video ini, oke? Komen juga, dan kamu buat Sobat OJK semua yang mau tahu lebih lanjut tentang sektor jasa keuangan lain, informasinya itu ada di sini, di website kita dan juga di media sosial resmi OJK. Ya, benar sekali. Oke, Sobat OJK, dan kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kamu hari ini. Semoga tetap semangat sampai dengan hari terakhir nanti. Ya, jangan lupa supaya puasanya optimal, puasanya maksimal. Di saat kamu berbuka puasa dan juga menyantap sahur, makanannya diperhatiin ya. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Betul. Terus banyak-banyak minum air putih juga. Tapi jangan pas puasa ya. Ya enggak, itu batal namanya. Pas sahur ya. Kalau begitu langsung ya akhir kata, kita berdua pamit, bertemu lagi di episode lainnya. Saya Muhammad Izhar pamit dan juga rekan saya yang bertugas. Jasinda Diadema pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.